Pernahkah kamu membayangkan, sebuah penjara tua yang sudah puluhan tahun kosong, ternyata masih menyimpan para penghuninya? Tapi bukan lagi manusia, melainkan sesuatu yang tak bisa kita lihat. Di sebuah kota kecil di Jawa, berdiri sebuah bangunan tua yang dari jauh saja sudah membuat bulu kuduk merinding. Dulu, bangunan ini adalah penjara kolonial. Temboknya setinggi 2 kali manusia dewasa, tebal, dan penuh lumut. Jeruji besinya berkarat, pintu-pintu baja yang dulu kokoh kini bengkok dimakan usia. Tidak ada aktivitas di sana sejak puluhan tahun lalu. Setelah kemerdekaan, penjara ini ditutup dan dibiarkan terbengkalai. Namun, warga setempat percaya bahwa para penghuninya tak pernah benar-benar pergi. Ada yang bercerita, di malam-malam tertentu, dari arah penjara sering terdengar suara rantai besi yang diseret di lantai. Kadang terdengar teriakan samar, kadang langkah kaki yang berbaris seperti inspeksi sipir. Tidak ada yang berani memastikan. Semua hanya menduga-duga, sampai seorang pria bernama Arif datang. Arif adalah seorang fotografer bangunan tua. Baginya, tempat seperti ini adalah surga untuk memotret. Ia mendengar cerita penjara kolonial ini dari seorang teman yang juga penghobi fotografi. Bangunannya indah, tapi kalau mau datang, hati-hati, kata temannya dengan nada setengah bercanda, setengah serius. Arif hanya tersenyum. Baginya, cerita mistis adalah bumbu, bukan penghalang. Sore itu, Arif tiba di depan gerbang penjara. Matahari mulai condong, langit oranye keemasan. Ia membawa kamera DSLR, tripod, dan senter kepala. Begitu melewati pintu besar yang terbuka sedikit, hawa dingin langsung menyambut. Dingin yang berbeda, seperti menyusup masuk ke tulang. Lorong pertama yang ia masuki panjang dan gelap. Cahaya matahari hanya masuk dari sela-sela jeruji di atas. Dindingnya penuh coretan tua, sebagian sudah pudar. Lantai berdebu, tapi di beberapa titik terlihat bekas goresan memanjang, seperti sesuatu yang pernah diseret. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Arif memotret setiap sudut, memuji keindahan arsitektur kolonial yang kokoh. Namun, ketika ia memasuki area sel isolasi di ujung lorong, kamera di tangannya tiba-tiba mati. Padahal baterai baru saja diisi penuh pagi tadi. Arif menghela napas kesal, lalu mencoba kamera cadangannya. Anehnya, kamera cadangan menyala, tapi lampunya berkedip-kedip seperti terganggu. Saat ia sedang memeriksa pengaturan kamera, terdengar suara dari salah satu sel yang terkunci rapat. Arif berhenti bergerak. Suara itu terdengar jelas, seperti ketukan keras di pintu baja. Ia melangkah perlahan ke arah suara, mencoba mengintip dari celah pintu. Gelap. Tidak ada apa-apa. Tapi saat ia diam, terdengar suara napas berat, teratur, sangat dekat. Arif mundur. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Saat ia berbalik untuk pergi, pandangannya langsung tertuju pada sosok di ujung lorong. Seorang pria berpakaian lusuh, mengenakan baju tahanan model lama, dengan rantai di kaki. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi menatap Arif lekat-lekat. Arif mematung. Tidak tahu harus lari atau tetap diam. Sosok itu tidak bergerak. Tapi ketika Arif berkedip, sosok itu menghilang. Yang tersisa hanya suara rantai yang diseret menjauh. Udara di dalam penjara semakin dingin. Arif memutuskan untuk keluar saja. Tapi setiap lorong yang ia lewati terasa lebih panjang dari sebelumnya. Pintu keluar yang tadi ia lewati, entah kenapa tidak juga ia temukan. Seolah ia berjalan di tempat. Tiba-tiba, terdengar suara dari arah belakang. Seperti pintu-pintu sel yang dibuka satu persatu. Suaranya bergema di seluruh lorong. Lalu, dari kegelapan, muncul langkah kaki, banyak, berjalan perlahan. Arif menoleh. Di ujung lorong, terlihat barisan orang berpakaian napi kolonial, wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Ada yang kepalanya tertunduk, ada yang menatap lurus, tapi semuanya berjalan ke arahnya. Langkah mereka sinkron, rantai di kaki berbunyi bersamaan. Panik, Arif berlari sekuat tenaga. Nafasnya memburu, kakinya bergetar. Namun lorong-lorong itu seperti tak ada habisnya. Sampai akhirnya ia tersandung dan jatuh di depan sebuah pintu baja besar. Tanpa pikir panjang, ia mendorongnya. Pintu itu terbuka, dan cahaya sore langsung menyilaukan matanya. Ia berada di luar.
Nafasnya terengah-engah, keringat membasahi bajunya. Tanpa menoleh ke belakang, ia langsung berlari meninggalkan penjara itu. Beberapa hari kemudian, saat sudah tenang, Arif memeriksa hasil fotonya di laptop. Anehnya, hampir semua foto yang ia ambil di dalam penjara hilang. Hanya ada satu foto yang tersisa. Foto itu memperlihatkan lorong penjara dengan puluhan napi berdiri diam, menatap lurus ke arah kamera. Wajah-wajah mereka pucat, matanya kosong, dan beberapa masih memakai rantai di kaki. Yang membuat Arif membeku adalah, ia ingat betul, saat memotret, lorong itu kosong. Ketika foto itu ditunjukkan kepada warga setempat, seorang pria tua hanya menghela napas. Mereka, katanya pelan, memang tidak pernah benar-benar pergi.